Baik, Pastor. Kejadian 19 ayat 1 sampai 38 ya. Sampai 29 aja. Oh baik, sampai 29. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi, tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah," lagi kata mereka. "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih dulu, lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anak-anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi
ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Sungguhlah, kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya. Baiklah, dalam hal ini pun, permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni, kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Demikian. Luar biasa, haleluya. Kita akan membahas tentang gereja istri Lot, gereja tiang garam ya. Saudara ya, kemarin kita sudah di ending kita sampai ke sini ya, sampai ke gereja yang melakukan Sodom dan Gomora. Gereja Sodom, gereja Gomora, gereja yang berpesta pora ya, dengan hedonisme. Loh, gereja-gereja hari ini di Indonesia itu gereja Sodom dan Gomora yang berpesta pora ya.
dengan segala kemewahan dan menganggap bahwa kemewahan itu adalah sesuatu yang dianggap berkat. Wih, serem kali ya. Kemewahan itu dianggap sebuah berkat. Ya, bergaya hidup mewah itu ya, pendeta-pendeta yang suka pamer-pamer bangga gitu ya, dianggap sebagai hidup yang diberkati Tuhan. Serem sekali ya kalau Anda punya konsep yang seperti itu dan itu dicekoki oleh gereja-gereja Amerika. Ajaib ya. Yang ngajari begitu tuh gereja-gereja Amerika loh, saudara ya. Nah, makanya mereka favorit. Dan sekarang gereja-gereja Amerika itu pergi ke Afrika. Dan gereja-gereja Afrika terjadi kesenjangan, pendetanya kaya raya sekali, jemaatnya kere. Ya, gede-gede gereja Amerika ya, jemaat itu satu gedung itu bisa 10.000, 20.000 satu gedung, rata-rata ya gereja-gereja di Afrika itu begitu. Dan pendetanya kayanya minta ampun ya, tapi jemaatnya kere. Nanti ada lagi saudara ya, di Indonesia juga sama. Gereja itu dengan bangganya memamerkan kekayaannya dia, ya pamer kekayaannya, sementara jemaatnya hidupnya susah, ya jemaatnya kere. Kasihan sekali ya saudara ya, kalau Anda hidup di dalam komunitas yang seperti itu, Anda akan dipertontonkan dengan sebuah sandiwara gereja. Nah, kalau kemarin ya saya sudah cerita, ya saya sudah ajarkan kepada Anda kemarin itu gereja-gereja ada gereja Sodom dan Gomora, bahkan ada perzinahan yang luar biasa di dalam gereja. Rata-rata gereja yang tidak berdiakonia di dalam itu banyak sekali perzinahan pendeta dengan jemaatnya. Nah, gereja yang tidak berdiakonia, dia tidak menyibukkan diri dengan berbuat kebaikan kepada jemaat, kepada masyarakat. Rata-rata di dalam gereja itu banyak sekali perzinahan, ya. Karena itu satu paket, ya, hedonisme itu ya, glamour. Gereja yang mengajarkan Anda hidup glamour, rata-rata satu paket di situ, ada perzinahan juga. Gereja yang mengajarkan Anda untuk jadi artis selebritis gereja, di dalamnya itu ada perzinahan. Karena itu satu paket Lucifer, ya, bintang terang, ya, Hillel ben Sakar, pembawa terang. Makanya di dalam Islam, di dalam agama-agama Babel, termasuk spirit Babel di dalam gereja, dia akan menciptakan sebuah star, ya, sebuah selebritas, ya kan, yang gemerlap. Anda akan menghasilkan orang-orang populer di sana yang menggantikan Tuhan. Ketika Anda terjebak di sana, wah saya sudah kelar, berarti Anda sudah bukan gereja lagi. Bukan gereja Tuhan Yesus, tapi Anda gereja setan. Gereja setan itu nggak kayak si Mongol itu ngawur ya. Si Mongol itu, saya nggak ngerti kenapa kamu kok percaya sama tukang banyol ya. Gereja setan itu hanyalah banyolan, saudara ya, sama seperti klub Harley Davidson, sama seperti klub sepeda gunung, ya, sama seperti klub Halloween, cuman buat senang-senang doang, sama seperti Lion Rotary Club, ya, cuma klub senang-senang saja. Tapi kalau Anda masuk ke gereja Tuhan yang mengajarkan hedonisme, yang mengajarkan, yang mendidik star, mendidik selebritis di dalam gereja, itulah gereja Sodom dan Gomora. Itulah gereja yang akan menjadi gereja setan yang sebenarnya. Ya, gereja Lucifer. Dialah terangnya. Dia yang menjadi star. Ya, kalau dalam bahasa Latinnya kan Vulgata itu Lucifer, pembawa terang. Dia tidak membawa terang bagi jemaat, tapi dia sendiri yang menjadi pusat dari terang itu. Dia menjadikan dirinya diterangi sementara yang lainnya jadi gelap. Di sekelilingnya menjadi gelap. Ya. Dia menjadikan dirinya adalah spot yang diterangi. Sementara di sekelilingnya gelap, ya. Saya tadi lagi cari gambarnya belum dapat yang bagus ya, saudara ya. Superstar. Bentar ya.
Oh ini ya dapat ya. Ini bagus ini. Mungkin ini ya. Nah ini ya. Ini lebih bagus. Kalau saudara tahu ya, ini ya, kalau Anda pernah di panggung dengan disinari lampu yang terang benderang, ya, kalau Anda tahu ini ya, kenapa dia melihat sekelilingnya gelap, saudara? Dia melihat sekelilingnya gelap. Dia hanya bisa melihat dirinya sendiri. Ya, inilah gereja Sodom dan Gomora. Saya tidak berkata gereja yang begini, gereja yang panggungnya begini salah, bukan. Tapi ini kondisinya begitu. Cahaya-cahaya itu yang membuat seperti itu. Ya, saudara ya. Sekarang kita pernah nyoba ya, kita terangi begitu, terus kita nggak bisa lihat di sekelilingnya, terus saudara ya. Kita hanya bisa melihat, jadi kita nggak tahu jemaat itu seperti apa, kita nggak ngerti. Nah, kita lagi nyoba, cuma waktu itu Koden keburu ngomong, salah kamu nggak boleh begini, dia bilang begitu. Saya juga tahu nggak boleh, karena kita belum tahu caranya aja. Ya karena kita belum tahu caranya, lighting itu ya. Terus kita lagi nyoba-nyoba. Yang benar adalah tetap terang dikasih lampu kalau supaya pengen party gitu kan. Tetap diterangi tapi dikasih warna aja, dikasih warna. Jadi kita tetap bisa melihat jemaat itu. Nah, ini yang terjadi dengan gereja-gereja yang menjadikan superstar. Sehingga yang menjadi star itu bukan Tuhan Yesus lagi, walaupun dia kontennya Yesus, tetapi itu hanya berjualan. Tapi pada kenyataannya, mereka lah starnya. Mereka Lucifernya. Ya, Lucifer, pembawa apa, terang kan, korek api itu kan Lucifer juga tuh korek api. Ya, bukan mereka membawa terang buat jemaat, tapi mereka yang menjadi mereka yang menjadi spot dari terang itu. Ya, sementara mereka tidak urusan dengan jemaat. Mereka menjadikan jemaat itu adalah sebuah komoditi. Nah, itulah gereja Sodom dan Gomora. Kemarin sudah belajar, nanti tengok lagi ya, yang hari Minggu lalu ya. Nah, sekarang kalau ke kota-kota begini yang nonton nggak banyak, saudara ya, karena pada serem ya. Tetapi hari ini kita baca gereja istri Lot, gereja tiang garam, ya, gereja tiang garam. Coba kita buka dulu ya ini ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini kan ceritanya kan Sodom dan Gomora kan dihukum sama Tuhan. Lalu istri Lot ini dia berlambat-lambat, saudara ya, karena dia enggan meninggalkan harta kekayaannya. Padahal Tuhan sudah bikin babak belur itu ya, dibikin babak belur itu kota Sodom dan Gomora. Dan malaikat Tuhan datang khusus kepada Lot buat menyelamatkan mereka berempat. Tapi istri Lotnya berlambat-lambat. Kenapa, saudara? Karena hatinya berat dengan berkat Tuhan. Jadi kan Lot kan diberkati oleh Tuhan, bukan diberkati oleh setan. Tapi hati istrinya itu terikat dengan hartanya poses. Poses sehingga langkahnya jadi berat, tangannya jadi berat, ya. Ya, ketika ia berlambat-lambat maka tangannya dan tangan istri, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepasnya di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Gereja-gereja ini menjadi lambat bergerak karena terlalu banyak uangnya, saudara. Mengapa komunitas kita cepat sekali bergeraknya? Karena kita nggak ada uangnya. Karena kita nggak ada uangnya. Nggak pusing, saudara ya. Just habis ya berhenti. Udah nggak ada uang gimana? Kayak Damaris. Nah, sebentar ya. Sebentar.
Kalau habisnya berhenti kita, saudara ya. Kenapa kita nothing tulus dengan sesuatu ya, saudara ya? Karena kita nggak punya aset yang berarti ya. Kita jalan terus. Ada aset panci, gerobak ya ada ya, saudara ya. Hanger kita punya ya. Kita punya aset yang memang untuk menunjang penginjilan itu. Kalau sampai terjadi jual, buang cepetan, cepet kecedek mobil jual. Tapi semua itu untuk penginjilan, ya. Kalau gereja sudah kebanyakan aset, maka dia pusing, saudara. Ketika aniaya itu datang, mereka pusing. Nanti akan ada masa-masanya, pendeta-pendeta ini sudah terlambat, udah nggak bisa lagi. Kamu berdiakonia pun udah nggak ngefek. Seharusnya kamu adalah garam dunia. Tetapi karena kamu terikat dengan berkat Tuhan, bukan dengan Tuhannya, tapi berkat Tuhannya, kamu terikat dengan berkatnya, kamu tidak lagi mendengarkan suara Tuhan lagi yang suruh kamu, ayo bergegas. Kamu nggak lagi bergegas. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu jadi garam. Kamu bukan jadi garam, tapi kamu jadi tiangnya garam. Artinya apa, saudara, jadi tiangnya garam? Kamu bukan lagi garam yang mengasinkan, tapi aset-aset kamu itu akan dirampas. Dan waktunya ini sudah dekat. Jadi di Indonesia ini akan terjadi perampasan aset-aset gereja. Karena gereja berlambat-lambat. Ya, tidak mau mendengar ajakan Tuhan, suara Tuhan. Gereja berlambat-lambat, belai, saudara. Apakah kamu adalah orang-orang yang ini? Hati-hati, saudara. Karena hartanya terlalu banyak. Aset-aset gereja terlalu banyak. Kalau Anda adalah jemaat dari gereja ini, hati-hati, saudara. Hati-hati. Kalau Anda adalah bagian dari gereja ini. Karena Anda nanti akan juga jadi tiang garam. Ya, makanya kemarin kita kan berturut-turut ya, mulai dari pengajaran sesat Babel kan. Lebih baik kalau kamu mengajarkan kesesatan, dikasih batu kilangan di leher, buang ke laut. Ya, buang ke Hades itu loh, buang ke dunia orang mati. Mati tenggelam yang paling dalam, orang-orang yang melakukan penyesatan itu. Pendeta-pendeta yang mengajarkan hidup di dalam Sodom dan Gomora. Ya. Masalahnya pendeta-pendeta ini akan lebih didengar oleh jemaatnya. Ya karena jemaatnya juga dasarnya memang kedagingan, nggak ingin bertobat. Pak, masa nggak bisa ngerti jemaatnya, tapi jemaat tidak mau ikut orang-orang seperti kita ini, saudara, yang disuruh hidup sederhana. Loh, aku biasa hidup mewah kok, biasa pamer sana pamer sini, biasa pamer harta kok. Sekarang disuruh hidup, nah dia cuma kaosan doang, ya kan? Sorry, nggak level ya. Kulianti aja kaget ya, rumah dong gerobak segala macam. Gaya hidup kita cuma begini saja. Ya inilah gaya hidup saya, cuma begini saja. Sampai kapanpun akan begini. Kalau punya uang aja langsung kita bagi lagi kok. Ya kan? Kita punya uang saja kita bagi lagi. Ya kan? Ya kan, saudara ya. Malah uang kita, uang hasil saya mengajar, saya masukkan untuk pelayanan kita di Den Haag itu. Kalau dulu saya kirim ke kamar kasih, ke embun pagi, ke Kamaris setiap saya surplus. Sekarang karena kita ada proyek ini, proyek gila-gilaan ya, proyek yang gila-gilaan. Karena saya punya waktu cuma tinggal setahun lagi, karena anak saya sudah bantu saya setahun, dulu janjinya 2 tahun ya sama anak saya, tolong bantu papa 2 tahun ya. Kecuali anak saya nanti kerjanya di Den Haag. Coba kalau sudah kerja kan nggak bisa, saudara, nggak bisa sembarangan kalau udah kerja full time. Karena anak saya masih kuliah, ya, jadi bisa pontang-panting sambil bantu-bantu begitu ya. Tapi kalau sudah kerja full time nggak bisa fokus ya. Kecuali nanti kerjanya di Den Haag. Apalagi kalau nanti sudah menikah apa segala macam itu kan nanti kita repot. Kecuali dia nanti di Den Haag, makanya kita berdoa ya supaya anak saya nanti bisa kerjanya di Den Haag. Jadi bisa membantu kita full lagi dan kita bisa extend. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang yang banyak. Kita benar-benar mau fight ya untuk memenangkan orang-orang ini, saudara.
Selain kasih makan, ya kita dengan itu memberi makan di gedung gereja, memperkenalkan Yesus dengan cara nyanyi-nyanyi begitu, saudara ya. Ya, itu nanti banyak ya di kelas KBJ mengapa kita melakukan ibadah yang seperti itu. Ya, liturgi yang seperti itu. Nanti kita belajar dengan kata liturgi ya, saudara ya. Coba kita buka ini ya. Saudara, kalau ada seorang pemimpin, ini seorang raja nih saudara, ini raja. Kalau Anda lihat, seorang raja itu tidak boleh memelihara banyak kuda, ya, dan tidak boleh mengembalikan bangsa ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Maksudnya itu, mengembalikan ke Mesir untuk banyak kuda itu melakukan transaksi, saudara ya. Karena kuda-kuda di Mesir itu bagus, ya, dan mereka kembali ke Mesir, ya, diajak ke sana untuk berbisnis, untuk berdagang, tidak boleh, saudara. Artinya kamu jangan lagi berdagang dengan hawa nafsumu. Sebenarnya itu loh maksudnya ya makna rohaninya. Seorang pemimpin, seorang raja tidak boleh hidup dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, jangan sekali-kali kamu melalui jalan ini. Jalan apa saudara? Jalan padang gurun melalui pergi ke Mesir. Ya, jalan hawa nafsu itu ya. Jangan juga punya banyak istri. Tidak boleh poligami. Supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan dikumpulkan terlalu banyak. Itulah sebabnya saya setiap kali surplus saya selalu bagikan kembali kepada untuk pelayanan lagi, saudara. Bukannya ditabung, disimpan. Bahkan tabungan kami kemarin ada segitu-gitunya kita buka semua. Ya, kita buka semua untuk pelayanan. Wah, terus katanya Bu Marjuni, bisa nggak sih kamu jangan nombokin? Nggak bisa lah. Ini kan pekerjaan Tuhan. Ini kan bukan masalah untung rugi, ini bukan commerce. Kita mengelola dengan cara bisnis, tetapi bukan commerce. Beda ya, kalau komersial, kita tuh harus untung. Saya harus surplus buat saya. Tapi ini adalah sebuah liturgi kepada publik. Nah, ini ya. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 13 ya. Di dalam Kisah Rasul 13, ya Paulus dan Barnabas itu akan diutus untuk pelayanan keliling dunia, ya, misi pertama kali. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang ditentukan bagi mereka. Ya, while they were serving the Lord and fasting. Saudara, apa maksudnya beribadah? Zaman itu belum ada ritual, dan ini gereja Antioquia bukan gereja Yahudi, saudara. Jadi mereka pasti tidak akan melakukan ritual Yahudi. Lalu ritual apa yang mereka lakukan demi nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus gitu? Enggak ada, zaman itu enggak ada, saudara. Pakai salib gede-gede. Oh, nu Sancti, nu Pater, nu Spiritus Sancti. Apa pakai gitu? Enggak ada. Enggak ada begitu ya. Apakah mereka itu kayak gerejanya Bama Nursena? Apakah seperti gerejanya Ortodok? Jauh, sudah enggak ada yang begitu. Apa yang dimaksud beribadah waktu itu, saudara? Ibadahnya mereka apa? Nah, kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya itu ya. Oh, sebentar. Kata beribadah di situ ya, saudara ya, berasal dari kata liturgi. Ya, di kata liturgi, saya tunjukkan ya, kata liturgi. Anda bisa cek juga nanti ya. Di dalam Bible Hub Anda bisa cek juga bahasa aslinya ya, liturgi. Nah, konsep ya yang dikenal namanya ibadah. Ya gitu ya. Kata beribadah itu dari kata liturgio atau yang kita tahu namanya liturgi. Kamu pikir yang namanya liturgi pemimpin liturgi ya datang ya semua jemaat berdiri, jemaat duduk, jemaat berdiri lagi, duduk lagi, jemaat boleh berlutut, sekali kita berdoa Bapa kami, kita berdoa Salam Maria, kita berdoa apalagi pengakuan iman rasuli. Apakah itu saudara yang namanya liturgi? Bukan. Ya, bukan saudara ya. Itu tata cara kalian jadi orang Kristen di gereja kalian itu yang seperti itu.
Liturgi itu adalah sebuah public servant, pelayanan publik, saudara. Pelayanan publik, mereka sedang beribadah, ya, itu adalah sebuah public servant. To perform religious charitable, ya, referring God while serving man. Ketika Tuhan melayani manusia, ketika Yesus melayani 12 muridnya. Mari kita berdiri, mari kita duduk, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor sekian, nomor sekian. Nah, itu liturgi yang kamu pikir, itu yang dipikirkan oleh gereja-gereja kebanyakan. 90% gereja itu berpikir seperti itu yang namanya ibadah. Tetapi Alkitab sudah dengan jelas, itu bukan ibadah. Itu adalah ibadah buatan manusia. Itu yang namanya ibadah buatan manusia. Gereja mula-mula nggak kayak gitu, saudara. Gereja para rasul, gereja Antioquia nggak begitu. Ya, yang mereka lakukan yang disebut dengan ibadah versinya mereka, berarti mereka melakukan kegiatan charitable, ya, charity, saudara, ya, sama seperti Tuhan melayani umatnya, ya. Dan seringkali, ya, banyak orang yang tidak berkata bahwa charity itu adalah sebagian dari aktivitas gereja. Mereka nggak ngerti bahwa yang namanya liturgi itu adalah sebuah project charity, saudara. Project amal. Jadi kalau ketika mereka sedang melakukan liturgi, gereja Antioquia itu melakukan liturgi sambil puasa, mereka itu lagi bagi-bagi makanan sambil puasa, saudara. Mereka sendiri puasa, tapi orang-orang dilayani kasih makan. Itulah yang namanya liturgi, gereja yang benar. Ibadah mereka bukan di gedung pertemuan, ya. Atau kalau di gedung pertemuan itu mereka ngasih makan. Sama seperti yang kita lakukan di Den Haag. Itu sudah saya kasih contoh kepada Anda. Maunya saya tiap hari. Makanya doakan supaya kita punya gedung yang kita kelola sendiri. Sehingga kita bisa tiap hari. Sekarang kita tiap kali sewa bayar lagi, nambah lagi 200 euro. 250 euro. Nambah hari lagi, nambah 200. Mau capek, saudara. Kita keluar sudah cukup banyak. Ini, saudara, berdoa buat kami, saudara, ya. Supaya kita bisa sewa gedung. Kita udah cari kemana-mana, susah. Ya, supaya kita bisa tempat sendiri. Atau Anda yang punya gedung di Den Haag, tolong kasih tahu saya. Ya, kita bayar ke kalian. Sebab selalu yang punya gedung itu ribut dengan bestemming plan. Padahal sebenarnya boleh kalau kita rubah, kita ngomong ke Den Haag. Kita minta Gemeente, minta dirubah bestemming plan-nya. Dengan cara harus kasih ini, ada syaratnya lagi. Punya parkiran, punya apa. Tetapi ribet itu yang punya ininya nggak mau. Karena dia kan mesti ngurus lagi ke Gemeente. Nah, kalau ada yang punya gedung, kita bayar nggak apa-apa, saudara. Ya syukur-syukur dikasih gratis dengan senang hati, yang kita uang yang 2.000 itu bisa kita bagi makanan lagi, bisa tiap hari tuh kita tuh, ya. Doakan, saudara, ya, kita bisa bagi-bagi makanan setiap hari. Nah, itulah yang namanya liturgi, itu namanya charitable activity, saudara. Sebuah perbuatan charity, memberi makan. Itu yang namanya liturgi. Ya, yang namanya liturgi itu bukan urutan 1 2 3 jemaat berdiri, jemaat duduk, kita nyanyi haleluya, haleluya, kita akan bikin sebuah ini nyanyi di lagu-lagunya, dibikin supaya kelihatan seperti zaman kuno, ya, saudara. Di dalam nama Anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu, ya. Itu liturgi yang kamu pikir seperti itu. Tetapi liturgi yang benar adalah charitable. Lalu gereja-gereja karismatik sok-sokan, oh kita nggak pakai liturgi, bro. Nggak pakai liturgi, saudara. Kamu tambah salah lagi. Gerejamu itu harus melakukan liturgi. Liturgi itu tadi, public servant. Kamu itu pelayan masyarakat. Ya.
Kamu harus melakukan tindakan charity sama seperti Tuhan Yesus ketika melayani jemaat. Ya kan, di bukit kasih makan. 12 muridnya dicuci kakinya. Ya, saudara ya. Wow. Masa kamu enggak wow sih, saudara? Lalu kenapa kita nyanyi-nyanyi? Ya kita celebration. Kita tidak butuh barang-barang yang mahal-mahal. Yang penting kita bisa celebration. Ya, barang-barang tadi saya kita beli ya. Semua itu bukan barang yang termahal-mahal gitu ya. Kalau kita kemarin keyboard pakai uang saya sendiri ya. Kita dapat uang dari pemerintah Belanda 15.000, kita belikan keyboard baru ya. Saya beli keyboard harga 2.800 karena itu kan bisa pakai buat 10 tahun ya. Anak saya buat belajar ya, buat belajar main keyboard. Kita punya peralatan bagus-bagus ya. Tetapi bukan harus mahal, enggak ya saudara. Itu yang paling mahal, tapi bagus-bagus. Makanya tadi saya di awal, mixer kita rusak. Ya, mixer yang buat broadcast. Kita udah nggak punya mixer yang buat broadcast. Kita dulu beli baru harganya 1.200 kita dulu beli 1.200 euro. Ya, nah sekarang rusak. Nah rusak kalau dibetulin bayarnya harus 500. Jadi saya pikir kenapa kita nggak beli baru saja ya. Kalau dibetulin, toh kalau mau dibetulin bisa untuk serap buat jaga-jaga kalau suatu ketika rusak. Nah, jadi tetap mau kita betulin, tetap mau kita servis, tapi untuk kita serve. Nah, kita lagi mau bikin di Pastori, ya studio di Pastori. Jadi kita live-nya nanti dari Pastori, ya live ya seperti kita punya ini ibadah kita di dalam studio. Ada Marcel, ada si Andreas, ada semua ya rame-rame begitu kita seperti biasa duduk keliling gitu ya, kayak kita Bible study sama-sama. Anda terlibat di dalamnya pakai Zoom, gitu ya, pakai Zoom begitu tanya jawab dalam bahasa Indonesia tentunya ya kalau hari Minggu. Kalau hari Sabtu kita gereja internasional. Kalau hari Minggu kita bahasa Indonesia. Ya, kita mau pakai gereja bahasa Indonesia. Itu yang mau kita lakukan ya, saudara ya. Kita balik lagi. Saudara, sekarang ini yang dilakukan oleh gereja, kami tanpa liturgi itu salah. Kami dengan liturgi ya tadi yang pakai yang begitu-begitu tadi upacara itu ya. Itu juga salah. Karena liturgi yang benar adalah sebuah proyek diakonia. Itu liturgi yang benar. Dan semua pemimpin gereja harus hidup sederhana. Serius saudara ya. Kalau kamu hidup di dalam kemewahan, pemimpin-pemimpin gereja yang hidup dalam kemewahan, berpesta pora di siang hari bolong. Ya, pemimpin gereja yang berpesta pora di siang hari bolong. Ya, lihat. Kristus telah menderita penderitaan badani. 1 Petrus 4 yang beberapa hari lalu kita baca ya. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Lihat ya. Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi kamu harus siap dengan segala macam aniaya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau Anda masih menolak ya aniaya, Anda pengen rapture, menolak nanti ada masa aniaya, maka kamu akan tetap hidup dalam dosa. Setiap orang akan melalui penderitaan badani, yaitu apa saudara? Padang gurun. Ya, itulah gunanya padang gurun dalam hidupmu. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Supaya di padang gurun itu kamu takluk sama Tuhan. Ya wis Tuhan, kehendakmu yang jadi wis Tuhan. Yang penting jangan lepaskan aku dari tanganmu. Penderitaan yang luar biasa, panas teriknya matahari. Ya tetapi kamu mengalami Tuhan dalam hidupmu, kamu takluk. Nah, lihat ya, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Loh, kamu didikte sama orang-orang yang tidak mengenal Allah selama ini. Cukup. Selama ini kamu diajari hedonisme, saudara, sama gereja. Cukup. Selama ini kamu diajari teologi kemakmuran. Cukup, saudara. Karena teologi yang diajarkan Tuhan Yesus adalah liturgi
berbagi makanan kepada sesama. Kalau kamu tidak melakukannya, cilaka kamu, saudara. Kamu akan jadi tiang garam. Kamu seharusnya menjadi garam. Tapi karena kamu tidak bisa menjadi garam, kamu jadi tiangnya sekalian. Ya, artinya apa? Kamu dijarah kamu, hidupmu jadi tiang garam, dijarah kamu. Harta bendamu kayak si Sahroni, kayak si Eko Patrio, kayak si Uya Kuya, harta bendanya dijarah dengan paksa. Karena mereka nggak membagi uangnya, dipaksa sama rakyat. Coba anggota-anggota DPR yang rajin berbagi, kayak Dedi KDM itu kan rajin berbagi itu kan. Ya nggak dijarah sama masyarakat. Kalau kamu nggak berbagi, kamu kaya, kamu nggak berbagi, dijarah, saudara. Lihat ya, kamu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta porak, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Coba kita lihat Bible ya, ayat 3 ini ya. Apa itu penyembahan berhala yang terlarang, saudara? Serem kali ya. Ini ya. Wanton idolatries ya, and wanton idolatries. Ya, itu the Greek word here all occur in the plural to describe their common practice in the past. Mereka kembali, apa sih penyembahan berhala yang terlarang, saudara? Pelacuran bakti itu, saudara. Ya, mempersembahkan anak, korban. Karena apa, saudara? Semua, kalau tadi di awal saya bilang, kalau gereja yang tidak berbagi diakonia, sibuk dengan mencari uang, sibuk dengan kolektornya banyak-banyakan, maka orang ini akan masuk ke dalam perzinahan. Gereja itu akan masuk ke dalam rupa-rupa perzinahan, bahkan seks yang liar, saudara. Seks yang tidak kamu kendalikan, karena uang itu akan mengubah seluruh cara hidupmu. Ya, kamu kalau punya uang, saudara ya, dan uang itu kamu kekepin sendiri, bukan kamu untuk share kepada orang-orang miskin, hatimu tertanam pada uang, lalu pikiranmu bisa berubah. Fantasi seksmu berubah, karena semua penyembahan pelacuran bakti itu diawali dari penyembahan berhala. Mamon, kemarin udah ya, diajarin tentang mamon, bahwa berhala, ya, manusia akan menyembah berhala. Dalam Wahyu itu ya, tetap mereka menyembah berhala. Apa itu berhala? Mamon. Gereja hari ini Tuhannya bukan Yesus, tapi gerejamu Tuhannya adalah Mamon. Ketika gerejamu tidak mau berbagi, ketika gerejamu tidak mau bersedekah, maka kita tahu karena itu dikekepin uangnya, maka itulah Tuhannya. Ya, karena di mana hartanya berada, di situ hatimu ada. Ya kan? Itulah mamon. Ya. Serem ya, saudara ya. Maka kembali ya. Nah, kita kembali ke sini. Liturgi, ya. Charity itu adalah liturgi, saudara ya. Jadi bukan urutan ibadah, tata cara ibadah, bukan. Liturgi itulah charity-mu, liturgi itulah sedekahmu, ya. Bentar ya. Nah, ini balik ke sini ya. Tidak boleh punya banyak kuda, tidak boleh mengumpulkan emas dan perak. Ajaib, saudara ya. Tidak boleh punya banyak kuda, tidak boleh mengumpulkan emas dan perak terlalu banyak. Secukupnya. Jadi kalau gereja kamu mengumpulkan uang dengan banyak rupa, habis kamu, saudara. Kamu akan menjadi gereja tiang garam. Saya nggak akan berpanjang-panjang ya malam hari ini. Kalau gereja tidak mendermakan semua kolektor dan perpuluhannya untuk orang miskin. Nah, ayat terakhir mungkin ya, ayat terakhir ya. Ayat terakhir kita buka dalam Maleakhi 3 ayat 10 ya, saudara ya. Lihat ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saya seringkali bicara ya, namanya sacrifice. Mungkin ada ya, saya lupa cara ininya ya. Sebentar ya. Karena kalau di Hong Kong tuh ya saudara ya, di Hong Kong itu di ujung-ujung jalannya dia, food for gods, namanya apa ya, sesajen makanan di jalan Hong Kong. Mungkin ini ya kali ya, sesajen orang Hong Kong. Coba ya, mungkin ini kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjing, teman-teman semua. Rahasia karena saya melihat untuk mengaktual sesajen warisan para leluhur, dan ini kebanyakan yang melakukan ini adalah orang-orang tua ya. Kalau orang Hongkong yang muda-muda itu sudah jarang. Ini biasanya orang-orang yang sudah tua itu banyak sekali yang melakukan ini, rutin ini dilakukan ya. Sesajennya itu kan banyak, ada kue, ada nasi, roti, apa itu. Burung-burung itu pada berdatangan memakan ya, itu banyak sekali kan. Ini saya rekamnya agak jauh soalnya takut kalau saya mendekat nanti mengganggu mereka, takut sama saya jadi nggak makan. Nah ini istilahnya kalau kita bersedekah itu berarti kita misal nih pasang sajen kan, misal kirim doa kepada orang tua atau kepada leluhur, itu kalau misal orang Jawa ya. Selain kita mengadakan tahlilan kan kita. Nah, lihat ya. Ini kan di kuburan, ini dekat kuburan. Kalau di ini di Hong Kong itu, ini kan di Hong Kong ya, itu di setiap sudut jalan ada beginian. Yang makan siapa saudara? Yang makan kan orang. Yang makan orang dicuri sama orang, diambil nanti. Ya, itu. Apakah Tuhan makan? Apakah dewanya mereka? Apakah Kuan Yin turun makan? Apakah si Sung Gokong turun makan itu saudara? Apakah si Buddha Rula itu turun makan? Enggak kan? Yang makan siapa? Orang. Makanan ini, sesajen ini. Ya, ini kan makanan enak-enak, ada babi segala macam ya. Ada babi segala macam ya. Saya nggak dapat gambar yang bagus ya, yang di ujung-ujung itu ya, sesajen. Di ujung-ujung jalan itu ya. Karena dulu saya nggak kepikiran motret ya waktu saya di Hong Kong ya. Makanan ya, saudara ya. Ini juga ada lagi makanan-makanan. Sesajen-sesajen begini ya. Yang makan kan kalau di kelenteng itu ya, sedekahan. Terus nanti begitu selesai sembayangan, orang-orang miskin itu langsung ngambil ya, ngambil makanan itu ya. Itu yang maksud namanya persediaan makanan di rumah Tuhan, saudara. Supaya di rumahku ada persediaan makanan. Ya, di Matius 3 ayat 10 itu ya. Artinya makanan buat siapa? Apakah makanan buat pendetanya? Oh iya, pendetanya dikasih makan. Karena pendeta itu mendapat bagian dari perpuluhan, dari sedekah. Saya itu menerima sedekahmu, saudara. Sedekah ya. Kalau sedekah, ya saya jangan gaya-gaya, jangan sok-sokan. Kalau saya juga hidupnya dari sedekah kok. Saya pengennya enggak, saya pengennya kerja. Ya. Kalau tanya saya pengennya kerja. Ya, banyak orang nawari saya kerja sekuler. Tetapi saya sudah janji sama Tuhan. Ya, dan nyatanya Tuhan tolong saya. Supaya saya jangan tergantung sama Anda itu loh.
kayaknya saya itu begitu tanda urusan. Tapi Tuhan suruh saya hidup dari sedekah. Makanya jangan sok-sokan. Pendeta-pendeta itu ya, sok-sok pamer harta kekayaannya. Jangan sok-sokan, kamu hidupnya dari sedekah. Walaupun saya mengajar, kan namanya sedekah kan, mengajar dari firman Tuhan. Anda kan ikut kelas-kelas saya ABC, itu Anda dapat bayar, itu sedekahnya saya itu namanya itu. Saya mengajar, ya, dan saya upgrade diri saya sampai saya jadi dokter, sampai sekolah di Haifa. Nah itu seperti itu ya, itu namanya saya hidup dari sedekah dan saya mengajar firman Tuhan. Saya maunya sekolah ya, saya bisa kerja bisnis ini, bisnis itu, maunya begitu. Saya sempat berpikir ya mau bikin restoran ya, bikin kafe aja kita restoran, penginjilan. Tapi tetap nggak bisa. Akhirnya saya nggak fokus, nggak boleh. Tuhan nggak kasih. Makanya saya saya sedang bergumul sama Tuhan ya. Untuk next apa yang harus saya lakukan? Ya fokus, yang sekarang ini fokus. Pak TJ bantu saya ya saudara ya. Pak TJ lagi bantu saya untuk bikin video-video. Nah ini saya lagi proses satu-satu, saya bikin teksnya. Sebagian sudah saya kirim ke Pak TJ, tapi masih belum ini ya. Yang kita lagi dicoba Pak TJ gagal karena saya videonya nggak 4K. Nampaknya kalau saya mau kepaksa saya harus pakai kamera itu ya. Terus pakai kamera. Kita punya kamera ya, dulu Bu Mantu belikan saya kamera bagus saudara ya. Terpaksa nanti pakai kamera itu, dan saya coba, saya bikin berapa kali gagal terus soalnya videonya jelek ya, kualitasnya nggak bagus. Untuk pengajaran, karena saya harus hidup dari firman Tuhan, harus hidup dari pekerjaan mengajar, bukan pekerjaan sekuler, itu loh yang dimaksud saudara. Jadi saya tetap kerja ya, saya kerja siang malam, malam-malam saya jam 1 pagi kadang-kadang masih nyetir mobil balik dari Denda kemari ya. Kadang-kadang saya nginep di sana di Pastori, tapi kan itu Pastori ada aktivis kita, jadi saya nggak boleh tiap hari nginep di sana, sehari sekali 2 kali saya boleh, karena itu ada aturannya ya. Makanya harus punya gedung sendiri kita ya, sewa gedung sendiri. Kalau beli sih mungkin kita nggak kepengen, sewa gedung sendiri yang bisa kita kelola dengan leluasa. Sekarang nggak bisa, aturannya banyak, kita diperiksa terus, bolak-balik diperiksa ya. Misalnya capek sampai kadang-kadang mau jengkel juga ya, diresein begitu. Oke, kita anyway. Inilah yang namanya supaya selalu ada persediaan makanan. Saudara tahu aktivis kita butuh makan. Ya, waktu lalu kita ada kacau ya, seringkali nggak ada beras, nggak ada ini ya, karena kita juga keuangannya juga nggak ada kan, kita terbatas. Kasihan juga nih Marcel CS. Nah yang saya mau adalah kita selalu ada beras di sana, siapapun tinggal di sana tinggal makan udah tenang. Ya selalu kita punya beras. Sekarang ini kita kalau belanja nunggu anak gajian atau nunggu saya ada uang, saudara ya. Kita baru belanja. Ya kan? Jadi masaknya Marcel Junita itu masaknya itu kebut-kebutan tuh ya, cepet-cepetan karena kita punya waktu cuma 4 jam buat masak. Karena saya belanja dulu paginya. Tapi kalau kita punya stok banyak juga di lemari es ya, misalnya ayam kita punya 50 kilo, ya kan? Karena kan sekali masak kita 5 sampai 10 kilo. Jadi kalau 50 kilo itu ber1 bulan. Ya enak udah masak, bangun pagi, aku tinggal masak, udah nggak buru-buru. Ya. Dan sekarang setelah Marcel yang jadi kepala dapur kita lebih irit ya saudara, jauh lebih irit. Waduh, luar biasa ya, jauh lebih irit. Nggak ada makanan dibuang, nggak ada beras dibuang, ya semuanya kita jauh lebih irit. Nah, Tuhan baik ya. Nah, kita kehilangan satu selalu dapat yang baru. Tuhan selalu baik ya. Nah saudara, inilah tujuannya perpuluhanmu saudara, supaya ada persediaan makanan untuk apa? Untuk dibagi kepada orang miskin. Perpuluhanmu itu adalah supaya kamu bisa bagi kepada orang miskin, saudara. Sebab kalau kamu, perpuluhanmu dipakai untuk kekayaan para hamba Tuhan, kamu dan para pendetamu itu nanti jadi tiang garam. Bahkan bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Pendeta. Kamu yang racuni Pak Pendetamu. Kamu sudah tahu Pak Pendetamu rakus. Kamu sudah tahu Pak Pendetamu itu tidak berbagi. Ya, Junita itu masak saudara, uangnya saya yang bayar saudara, bukan ya. Ini saya lagi mau ajukan ke yayasan ya, nanti saya ajukan, mudah-mudahan nanti bisa di ACC ya, lalu lihat keuangan juga tentunya ya. Selama ini saya yang bayar, dulu Yusak itu saya yang bayar saudara, saya yang bayar, pakai uang saya pribadi bayarnya, ya. Ya harus dibayar dong, kita kasih perjuangan, mereka kan juga lagi kurang, mereka juga lagi berjuang, masa kita mau peras begitu. Loh,
Full timer kita yang di Jakarta juga kita bayar. Volunteer Pak, ya enggak dong, dia kerjanya cuma sama kita, masa volunteer yang bener aja dulu Sanggam jadi sopir. Katanya Alengso volunteer. Mana bisa volunteer, makan apa anak bininya? Ya harus kita gaji. Ya gajinya kan 2 juta, enak aja lu gaji UMR berapa Jakarta? 5 juta. Ya sudah minimum harus kasih 5 juta UMR Jakarta. Begitu, itu aturannya begitu, saudara. Kamu tidak bisa mentang-mentang volunteer, kamu peras, kamu injek-injek itu orang, haknya orang. Apa bedanya kamu sama DPR RI itu? Nah itu jahat, orang otaknya jahat, saudara ya. Orang gereja itu otaknya jahat. Full timernya itu diperas tenaganya. Kita nggak boleh, saudara. Kita harus memberkati. Bukannya malah diperas. Mumpung aja, mumpung. Nggak boleh. Volunteer, Pak, ya nggak boleh. Kalau kamu bilang nggak punya uang, bilang nggak ada uangnya. Tapi kalau ada, kamu harus kasih yang layak, yang wajar. Kalau nggak ada, gimana? Kita sama-sama kerjain ini. Kita bisanya begini. Itu, saudara ya. Hati-hati, saudara. Kita, komunitas Hagios ini, kita adalah gereja. Kita gereja resmi ya, di Belanda ya. Anda itu organisasi gereja resmi kita yang ada di Belanda. Anda bagian dari kita ya yang di Belanda. Makanya, saudara, persembahan perpuluhanmu, uangmu itu kolektormu yang dikumpulkan ya tiap kalau gereja para rasul mereka itu kumpul tiap hari pertama minggu itu mereka kumpul. Hari pertama itu hari Minggu ya. Hari Sabat itu hari ke-7. Hari Minggu itu hari pertama. Kenapa para rasul berkumpulnya dengan para jemaat Kristen hari pertama minggu itu? Nah, ini contoh nih 1 Korintus 16 contohnya nih ya. 1 Korintus 16 itu ada pengumpulan uang bagi orang kudus, hendaklah kamu kolektor itu ya, kamu buat sesuai dengan petunjuk kuberikan kepada jemaat di Galatia. Hari pertama dari tiap minggu. Kenapa? Karena hari Sabtu rasul-rasul pergi ke sinagog. Itu saja, sesimpel itu, saudara. Jangan, oh ini karena hari Tuhan bangkit, esok bullshit. Nggak ada begitu, saudara. Nggak ada cerita begitu. Kamu nggak disuruh begitu. Itu bullshit semua. Memang Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Tapi itu bukan menjadi dasar mereka, terus kamu ibadah dengan liturgi tadi itu ya, tata cara. Bukan begitu. Enggak. Kenapa hari pertama pada minggu itu? Karena hari Sabtunya mereka pergi ke sinagog. Mengajar di sinagog para rasul ini. Orang Yahudi. Lalu orang yang non-Yahudi di hari setelahnya, hari pertama minggu itu, udah sesimpel itu saja. Ya, nah setiap minggu mereka kumpulkan uang dan diberikan kepada para rasul, saudara. Ya, dan para rasul. Lihat ya, para rasul ya. Tidak seorang pun yang berkekurangan. Ya, kenapa di rumah Tuhan selalu ada makanan? Nggak ada kekurangan. Siapapun jemaat Hagios, kalau kamu kurang sembako, kamu telepon ke hotline. Kalau kamu rajin, nggak absennya kamu bagus, berarti kamu jemaat. Lah kalau kamu nggak pernah datang, kamu jangan ngaku-ngaku jemaat. Ternyata malah kamu aktifnya di Gilbert, kamu rajin-rajin promosi ibadahnya Gilbert lagi. Ada ya, rajin-rajin broadcast ibadahnya gereja orang. Nah, kamu gimana? Kamu ada di sini kok malah kamu promosi ibadahnya gereja orang lain. Padahal kamu minta sumbangannya dari sini. Jangan dong itu. Ya kamu minta saja sama gerejamu yang di sana. Ada yang udah 12 tahun. Syaratnya kan kalau mau terima bantuan kamu harus Kristen. Pak ini sudah mau 12 tahun ya dibaptis dong. Terus kamu nggak mau dibaptis begitu, saudara? Ya aku mau nunggu dibaptis di gerejanya saya apa di sana. Ya sudah kamu mintanya sama gereja sana. Jangan minta di sini. Loh, kamu dibaptis, saudara. Kamu maunya komitmen di gereja sana, ke sini cuma mau minta duit tok, ya nggak boleh. Lah nanti yang buat kita sendiri kurang nanti. Di tempat kita banyak yang perlu dibantu kok. Itu untuk prioritas untuk komunitas kita, saudara. Jangan sampai ada orang miskin di komunitas kita. Loh kalau kamu kan komunitasnya sana, ya kamu mintanya sama sana. Sesimpel itu. Wah katanya harus dikasih semua, kasih Pak. Ya Allah kasih, kalau buat kita saja kurang, masa kita ngasih buat kamu juga. Sementara kamu kita tawarin baptis di sini, kamu enggak mau, padahal kamu belum dibaptis. Katanya nunggu yang di sana.
Ada ya saudara di Belanda ini, dia ngajak nyuruh kita pelayanan, ganggu kita. Untuk kita pelayanan ini, ayo supaya datang begini, sebentar. Kamu tak ragati, tak modalin. Tak bayarin kamu sewa gedungnya. Tak kirim pemain musik semua segala macam, kita pelayanan, saya juga datang. Ya, tapi hari Minggu. Dan jadi komunitas kita, oh saya maunya ikut Philip Mantova. Lah, kamu minta pemain musik sama Philip Mantova aja, Dul. Tak bilangnya gitu, tak marahin lah saudara. Kenapa kamu jadi ganggu saya? Kamu ganggu saya cuma buat mengurusi syahwat agamamu. Syahwat keinginan kamu untuk melakukan ritualmu itu tadi. Ya kan? Terus kita ajak, ayo masuk dalam komunitas kita, kamu maunya ikut Philip Mantova. Ya kamu minta sama Philip Mantova saja. Kenapa mintanya sama saya? Ya belum dikasih. Iya ya kamu nggak dikasih, ya kamu jangan minta sama saya, kamu ganggu saya. Ganggu orang-orang saya juga. Karena udah, saya nggak mau. Tak marahin, nggak boleh saudara, enak aja kamu. Ya minta sama Philip Mantova sana. Ya kan? Loh, kamu nunggunya Philip Mantova, ya kamu bikin sama Philip Mantova, jangan minta sama saya. Oh, tubuh Kristus, nah ya kalau tubuh Kristus kan, kenapa kamu kudu nungguin Philip Mantova? Kan sama saja kan, otaknya jadi pakai nih orang loh. Umumnya menang-menangan. Jadi kalau kamu sudah banyak, saya yang gede, udah banyak, sama kamu dipersembahkan ke Philip Mantova. Kan edan kamu itu. Sompong itu. Nah itulah berhala, saudara. Itulah ibadah Sodom dan Gomora. Kamu kan akhirnya kan mau untung-untungan kan, supaya kamu dapat nama sama Philip Mantova, kamu nginjek saya kan, kamu nyusahin saya kan. Iya kan edan, saudara. Nah ini loh saudara, otaknya jahat sekali. Ya, licik sekali orang-orang seperti ini. Ya kan? Ya, kamu nungguin Philip Mantova, ya sama Philip Mantova. Kalau sama saya, kamu ikut kita dong. Ini bukan masalah kemilikan, bukan. Kalau kamu tidak sebut-sebut Philip Mantova, saya jalanin. Ya, apalagi kita jalan saja, nggak apa-apa sampai di mana. Kamu ngomong, saya nungguin Philip Mantova, ya kamu nungguin Philip Mantova saja sana sekalian. Ya kan? Itu loh saudara, jahat ini orang-orang ini ya, otaknya ini loh. Makanya dia bilang, kamu kan dagang. Kamu dagang, saya marahin saudara, kamu dagang itu namanya. Nah itu loh saudara, otaknya itu loh. Mereka tidak berpikir ya supaya komunitasnya jangan ada sampai yang miskin, kekurangan. Kalau komunitas kita saudara ya, jangan sampai ada yang kurang. Saya dapat untung apa dari komunitas ini? Apakah yayasan kasih saya uang? Enggak, saudara. Apakah yayasan kasih uang buat makan saya? Enggak. Dari hari pertama saya masuk Eropa, dari hari pertama saya membuat yayasan, saya tidak melakukan minta-minta uang untuk ngasih makan saya sendiri. Ya. Tetapi justru saya memberikan teladan, saya ngasih uang. Saya ikut ngasih persembahan. Ya, saudara ya. Itulah, kalau kamu tidak mengerti perkara seperti ini, hati-hati. Gerejamu akan menjadi gereja yang rakus, akan menjadi tiang garam, dimakan saudara ya, dijarah. Seharusnya gereja itu dari sekarang memberkati, berdiakonia sekuat tenaga. Seperti komunitas kita sudah lakukan berdiakonia sekuat tenaga. Mampu yang saya bisa, saudara ya. Mentok, ya sudah, Marcel nunggu. Belum belanja sel, sebentar, sabar sel. Kita lagi nunggu uang. Kenapa datangnya jam 1, jam 2 baru datang? Karena kita perlu belanja dulu sel. Dan kadang-kadang uangnya belum ada. Kalau uangnya ada gimana, saudara? Saya berdoa nanti tiba-tiba di rekening kita ada uangnya. Ya, untung Marcel sudah cukup dewasa ya dalam hal begini, dia mengerti ya, dia tahu kondisi. Kalau kita kirim habis kan sel buat sewa gedung. Ya, saya tunjukkan dulu sewa gedung kita berapa tuh sel? Habis kita. Ini kita lagi coba ya kurangin kantor ya, karena anak-anak pada nggak mau di kantor. Ya, jadi udah kita nggak usah pakai kantor, kita pakai kantornya di pastori sekarang. Kita lagi coba ya, tapi ini kan lagi dibuat semuanya nih ya, ini faktornya belum kuat segala macam. Mudah-mudahan kita coba dulu, mudah-mudahan bisa mengurangi banyaknya. Jadi kita belum tahu sistem aturannya bagaimana. Tapi kita kemarin lagi coba, nggak pakai, ternyata agak repot, tetapi ya bisa lah, walaupun agak repot ya, kita lagi nyoba
sudah berapa minggu ini ya kita coba ya, nggak tergantung dengan kantor, walaupun kita repot sekali, barang-barang repot semua, tapi coba kita pakai Pastori, kantornya dipindah ke Pastori, karena kita Pastori mau sewa yang di atas juga supaya kita lebih tenang ya, jadi itu 4 kantor semua kita alihkan. Mungkin nanti ada hikmat lah, Tuhan tolong. Gereja harus melakukan liturgi, saudara. Nah, definisi liturgi itulah yang salah. Liturgi itu adalah memberikan charity, diakonia kepada jemaat. Tidak boleh ada yang kekurangan. Ya, semua yang punya tanah, rumah, jual, dan jualnya itu dibawa, diletakkan di depan kaki para rasul. Bukan buat dikekepin sama rasulnya, beli kuda baru, saudara. Kan tadi nggak boleh punya banyak kuda, nggak boleh ngumpulin emas perak. Ya, jadi apa? Harus dibagikan kepada setiap orang. Nah, ini kan kebalik. Gereja Ortodoks adalah gereja yang pertama yang hidup dalam hedonisme, saudara. Serius, saudara. Gereja Ortodoks ya adalah gereja pertama yang hidup dalam hedonisme. Dulu belum ada gereja Katolik, jangan nuduhkan gereja Katolik. Sebelum gereja Katolik, gereja Ortodoks lah yang pertama kali hedonisme. Makanya ketika Ottoman itu nyerang Bizantin, ya rakyat nggak mau belain, rakyatnya nggak mau ikut perang, nggak urusan. Kenapa? Mereka berharap Islam yang daripada mereka bayar perpuluhan sama gereja, mendingan bayar 2,5% sama khilafah. Mereka tidak sadar setelahnya. Setelah 2,5% ada urutan terakhirnya. Daripada saya kasih 10% sama gereja, kami juga tetap ditindas. Kami tidak bayar perpuluhan sama gereja, di penjara, saudara. Ya kan? Hari ini kamu tidak bayar perpuluhan sama pendetamu, kamu udah didoain sama pendetamu. Bagus, tidak cuma didoain. Kamu disindir-sindir dari mimbar. Mendingan jadi Islam bayar 2,5% katanya jemaatnya ini kan. Cuma bayar 2,5% kalau sama Islam, kalau sama khilafah. Kalau sama gereja bayar 10%. Lo kalau sama Nabi 26, kamu bayar 100%, saudara. Itu tadi ya, dijual semuanya, tapi bukan buat saya. Di-manage oleh para diaken, pengurus yayasan, dibagikan sesuai dengan kebutuhan dari jemaat, sehingga jangan sampai ada jemaat kita yang kere, jangan sampai ada jemaat kita yang hidupnya di jalan, kehujanan. Ya, kita di Dendak masih ada ya, karena kita nggak punya rumah. Saya itu pengen punya rumah sehingga yang gede, gedung, ya, yang boleh buat tinggal, sehingga orang-orang kayak Peter, kayak Rusni, Rames itu bisa punya rumah, itu loh, saudara. Sekarang kalau taruh di Pastori, ya kasihan. Nanti kalau ada apa-apa, mereka ini kan kriminal, kita nggak tahu, saudara. Cuma mereka tuh setia datang ke komunitas kita, orang-orang ini. Kita mesti tolong mereka, tapi kita belum ada kemampuan. Dan kalau saya taruh di Pastori, ya kasihan kalau Marcel malam-malam diperkosa sama Peter, gimana? Marcel badannya sepertiganya Peter. Malam-malam gagai sama Peter, disodomi, Marcel kasihan, saudara. Kalau udah habis badannya begitu, rontok semua itu kumisnya itu. Kasihan, ya kan? Makanya saya bilang, Marcel, Peter nggak boleh nginep ya. Boleh siang ikut makan, kamu kasih makan. Rusni datang, Rames datang, kasih makan. Harus selalu ada beras di Pastori. Paling nggak mau makan, paling nggak apalah, gorengin telur lah buat mereka, apa bikinin sop. Cuma nggak boleh nginep. Kamu diperkosa, pusing kamu. Gitu ya. Itulah tugas gereja, saudara. Kalau gerejamu nggak begitu, kamu bukan gereja, saudara. Serius, kamu bukan gereja. Kamu adalah gereja tiang garam. Kamu adalah gereja Sodom Gomora. Gereja Tuhan Yesus, gereja para rasul adalah gereja yang melakukan liturgi, yang melakukan charity. Liturgi itu adalah charity, public servant, ya, pelayan masyarakat. Bukan dengan urutan-urutan, itu bukan. Ya, yang namanya ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda miskin. Ya, Yakobus 1 ayat 27 ya. Nah, baca lagi deh. Ya, Yakobus 1. Inilah ibadah kita yang sejati. Ibadah murni ya, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga kekudusan, ya. Tidak dicemarkan oleh dunia, sama ya, Roma 12 ayat 1. Menjaga kekudusan, tidak dicemarkan. Ya.
Yakobus dan Paulus sepakat. Ya. Coba kita buka Roma 12 ini Paulus. Ini kan Yakobus saudara Yesus tadi ya. Sekarang ini Paulus ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Sekarang kita buka lagi saudara ya. Di dalam Galatia. Ya. Ketika Paulus janjian sama Petrus, Yakobus, Kefas, Yohanes dipandang sebagai tokoh guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Kami pergi kepada orang tidak bersunat dan mereka kepada orang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang miskin. Apakah gerejamu mengingat orang miskin, saudara? Enggak, yang diingat orang kaya. Ya. Dan memang itu yang sungguh-sungguh kuusahakan. Makanya kalau kamu adalah gereja para rasul, maka kamu akan fokus ya untuk memperhatikan orang-orang miskin di gerejamu. Tidak boleh ada orang miskin. There is no poor among us. Ya. Haleluya. Amin.